Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fani Anggreni. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan manajemen accounting SAP Unit 2 exercise yang ketiga mengenai basic data and structures. Nah, di exercise 3 ini akan ada 6 tasks yang kita kerjakan. Sebelum kita mulai, kita masuk ke dalam akun SAP kita masing-masing ya. Kita login dulu, kliennya 902. Lalu usernya kalian bisa masukkan user kalian masing-masing 31AC40. Saya akan masuk dengan user kelas F. Jadi kalian masuk dengan user kalian masing-masing 31AC40, F untuk kelas F, G untuk kelas G, K untuk kelas K, dan M untuk kelas M. Strip nomor urut kalian masing-masing. Lalu untuk passwordnya, kalian bisa masukkan password terbaru kalian. Bukan yang 1-6 ya, tapi password terbaru yang sudah kalian ganti beberapa minggu yang lalu. Kita ketikkan passwordnya, kalau udah kita enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Kita akan mulai mengerjakan task yang pertama, create a secondary cost element. Jadi di task 1 ini kita akan membuat secondary cost element. Kita hanya akan membuat secondary cost element. Untuk primary cost elementnya kita nggak buat karena primary cost element ini sudah dipelajari di Financial Accounting SAP. Dan ini kan membutuhkan konfigurasi dengan GL. Sementara untuk secondary cost element itu bisa dibuat tanpa adanya hubungan atau konfigurasi dengan akun GL. Maka dari itu kita akan membuat secondary cost element di controlling area 1000. Oke, gimana caranya? Kita buka menu accounting, lalu kita buka menu controlling. Nah, kalau di manajemen accounting SAP, kita akan lebih banyak membuka menu controlling. Kalau di financial accounting SAP kan kita lebih banyak buka menu financial accounting ya. Tapi kalau di MASAP ini, kita akan membuka menu controlling kebanyakan. Oke, setelah controlling, kita buka cost center accounting, lalu kita buka master data, lalu kita buka cost element, lalu kita buka individual processing, lalu kita pilih yang create secondary atau KA06. Kita buka yang KA06, create secondary, kita double klik. Nah, di bagian cost elementnya, di sini kita bisa masukkan cost element kita masing-masing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di Excel yang sudah saya share di menu file. Oke, kalian bisa lihat di menu file di Teams kalian ada Excel. Nah, kalian bisa lihat cost elemen kalian masing-masing. Ini untuk kelas F. Kalian bisa lihat yang di kolom G. Untuk secondary cost elemennya 620, lalu kode kelas yaitu F, diikuti dengan nomor urut kalian masing-masing. Untuk kelas G juga sama. 620, lalu kode kelas yaitu G, lalu nomor urut masing-masing. Untuk kelas K juga sama. 620K, lalu nomor urut masing-masing. Lalu untuk kelas M juga sama. 620, kode kelas, lalu 2 angka kode masing-masing. Oke, kita masukkan ya cost elemen kita masing-masing. Karena tadi saya login menggunakan akun kelas F, maka saya akan masukkan cost elemen dengan menggunakan kode kelas F. 620, lalu kode kelasnya yaitu F untuk saya. Kalian sesuaikan dengan kode kelas masing-masing. Lalu diikuti dengan nomor urut kalian. Saya 00, kalian berarti 01 sampai sekian. Untuk valid from-nya, kita bisa masukkan tanggal 1 Januari tahun 2021. 01, 01, 2021. Lalu untuk to-nya, ini bisa kalian masukkan tanggal 31 Desember 2021. 31, 12, 20, 21. Kalau sudah, kita bisa klik master data yang ada di kiri atas. Kita klik, maka kita akan masuk ke dalam halaman Create Cost Element Basic Screen. Di sini di bagian name-nya, kita bisa ketikkan DAA Check Asset. DAA Check Asset. Untuk di bagian deskripsi, kita bisa ketikkan hal yang sama, DAA Check Asset. Lalu di bagian Cost Element kategorinya, di sini kita masukkan 43. Kalau kalian mau tahu 43 ini apa, kalian bisa F4 atau bisa klik kotak yang ada di sebelahnya. Nah, di sini akan muncul nih, 43 adalah Internal Activity Allocation. Jadi kita mau membuat secondary cost element untuk Internal Activity Allocation. Kalau udah, kita bisa save.
Cara save-nya adalah kita lihat di bagian atas di bawah tulisan ekstra, ada tanda atau lambang disket dengan tulisannya save. Ini kita klik. Make sure dulu ya, semuanya sudah kalian isi dengan baik dan benar, nggak ada yang kelewatan, nggak ada yang salah. Kalau udah kita save, nah maka akan muncul di kiri bawah, cost element has been created. Jadi cost elemennya sudah terbuat. Oke, tak 1 selesai. Kita slash n dulu. Kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Kita akan lanjut ke task 2, Create an Internal Service Cost Center and a Production Cost Center. Jadi di task 2 ini kita mau membuat cost center baru nih. Ada 2 cost center baru yang akan kita buat, yaitu Internal Service Cost Center dan Production Cost Center. Gimana sih cara membuat cost center? Kita ikuti step yang ada di modul ya. Kita buka menu Accounting, lalu kita ke bagian Controlling, lalu kita ke Cost Center Accounting, sama kayak tadi ya caranya. Lalu kita ke Master Data. Nah, kalau yang task sebelumnya kita buka Cost Element, sekarang yang kita buka adalah yang Cost Center. Jadi habis Master Data, kita buka Cost Center, lalu kita buka Individual Processing, lalu kita pilih yang Create atau KS01. Kalau udah kita double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman Create Cost Center Initial Screen. Di bagian Cost Center-nya bisa kita masukkan Cost Center sesuai dengan yang ada di Excel kita masing-masing. Di sini lihat ya. Kita lihat nih, kolom H, Serve SERV, lalu kode kelas, strip, nomor urut kalian. Begitu juga dengan kelas G, K, dan M. Maka saya akan masukkan Serve, lalu kode kelasnya saya F, kalian serve F atau serve G atau serve K atau serve M, strip nomor urut masing-masing. Saya berarti serve F strip 00, kalian serve F, G, K, M, strip nomor urut masing-masing. Untuk valid from-nya 01/01/2021, to-nya 31/12/2021. Kalau sudah, kita bisa klik master data yang ada di kiri atas. Oke, kita masuk ke dalam halaman Create Cost Center Basic Screen. Di bagian name-nya, kita bisa tulis Group. Lalu kode kelas masing-masing, saya berarti F00, kalian berarti F, G, K, M, lalu nomor urut, spasi Services. Oke, ini sesuai dengan kode masing-masing ya, jangan ikutin saya, jangan salah ambil punya temennya juga. Lalu untuk di bagian description, ini bisa kita tulis samain aja, Group F, G, K, M, lalu nomor urut Services. Lalu bagian lain yang harus diisi adalah Person Responsible. Ini kalian masukkan nama kalian masing-masing ya. Saya juga akan masukkan nama saya di sini, kalian masukkan nama kalian masing-masing. Lalu di bagian cost center kategorinya, di sini kalian masukkan H. Kalau kalian mau tahu H itu apa, bisa klik kotak sebelahnya. H itu adalah Service Cost Center. Karena ini kita tadi bentuknya adalah service, maka cost center kategorinya adalah Service Cost Center. Untuk hierarki areanya bisa kita masukkan HAC040, atau kalau kalian mau cari di sebelahnya juga bisa. Di sini ada banyak. Kita pilih yang HAC040. Nah, ini ada ya, HAC040. Kalian ketik juga boleh. Lalu di bagian company code-nya, kita masukkan angka 1000. Untuk bisnis areanya, kita bisa masukkan 9.900. Dan profit center-nya, kita masukkan angka 1.400. Ini kalau kalian mau tahu apa artinya, kalian bisa klik-klik aja kotak di sebelah-sebelahnya ya. Oke, kalau udah, kita ke tab sebelahnya. Nih kalian make sure dulu ini sudah terisi semua ya, nggak ada yang ke-skip. Kalau udah, kita ke tab sebelahnya yaitu tab Control. Lalu kita lihat di sini, kalian make sure bahwa yang tercentang itu hanya actual revenue dan juga plan revenue. Yang lainnya jangan ada yang tercentang yang di bagian log. Kalau yang di atas ini nggak apa-apa ya. Kalau yang record quantity ini nggak apa-apa. Tapi yang di bagian lognya itu make sure cuma actual revenue sama plan revenue aja yang tercentang. Kalau udah, kita bisa save. Cara save-nya sama,
Kita klik gambar disket yang ada di bawah tulisan extras. Kita save. Nah, ada tulisan cost center has been created. Kalau sudah terbuat, berarti sudah selesai, tapi task 2-nya masih ada lagi. Tadi kan yang mau kita buat itu ada 2 cost center ya. Kita baru bikin 1 nih. Kita akan bikin 1 cost center lagi. Nah, jadi dari halaman ini, kita jangan slash n dulu. Kita masukkan cost center kita yang baru. Kita lihat di Excel-nya. Cost center yang baru itu adalah PROD, prod, kode kelas, strip, nomor urut. Maka kita masukkan di sini PROD, lalu kode saya adalah F, strip, nomor urut saya 00. Kalian ikutin ya. PROD, FGKM, strip, nomor urut kalian masing-masing. Lalu valid from-nya 01/01/2021, to-nya 31/12/2021. Lalu untuk di bagian reference-nya, kita bisa masukkan cost center kita yang sebelumnya tadi yang kita buat, yaitu serve F00 untuk saya, untuk kalian serve FGKM strip nomor urut. Maksudnya apa sih reference di sini? Maksudnya adalah nanti saat kita mau isi data mengenai prod F ini, data-datanya itu sudah terisi mengikuti data-data dari referensi kita, yaitu si serve F00 ini. Jadi yang tadi kita ada isi profit center, lalu ada business area, ada company code, nanti semua datanya narik datanya si serve ini. Sehingga nanti kita nggak usah isi ulang satu persatu. Kita cukup ganti yang memang berbeda aja. Jadi kalau misalkan kita mau buat cost center yang karakteristiknya mirip-mirip sama cost center lainnya, kita bisa menjadikan cost center lain itu sebagai referensi kita. Sehingga nanti kita nggak usah ketik satu persatu. Tapi kalau kalian nggak mau bikin referensi, mau ketik satu-satu ya juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke, kalau udah kita bisa klik master data di bagian kiri atas. Nah, di sini kalau kalian lihat, karena kita sudah isi reference-nya, maka datanya udah terisi nih. Nggak kosongan lagi kayak tadi, gitu. Kita hanya perlu ganti yang beda-bedanya aja. Seperti name. Name-nya kan jadinya grup F00 Services. Kali ini kita ganti jadi F00 atau kalian FGKM nomor urut Production. Jadi tinggal diganti Services jadi Production. Description-nya juga sama ya. Person responsible-nya nama kalian masing-masing sama. Lalu cost center kategorinya tadinya kan H, sekarang kita ganti jadi F. Di sini F itu apa? F itu adalah production. Lalu hierarki cost-nya masih sama HAC 040, company code-nya sama 1000, business area-nya kita ganti jadi 1000 juga. Lalu profit center-nya kita ganti jadi 1010. Oke, kalau udah, make sure ini sudah terisi dengan benar. Kita pindah ke tab control. Lalu sama seperti sebelumnya, kita make sure bahwa yang tercentang atau yang terpilih di sini adalah actual revenue dan plan revenue saja. Yang lainnya enggak. Kalau record quantity ini nggak apa-apa ya. Oke, setelah kalian make sure ini sudah tercentang, maka bisa kita save. Kita save sampai muncul tulisan cost center has been created. Oke, kedua cost center kita sudah terbentuk. Oke, task 2 selesai. Kita slash n dulu. Kita akan lanjut ke task 3, create a cost center group. Jadi di task 3 ini kita akan membuat grup cost center. Jadi dengan adanya grup cost center ini, kita nanti bisa menggunakan kedua cost center yang kita buat tadi, si serve dan prod itu secara bersamaan. Jadi kalau kita mau mengalokasikan ke cost center yang berbeda sekaligus, itu bisa. Yang penting kita membuat grup cost center. Maka dari itu kita buat dulu grupnya ya. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya adalah ini nih, kalau tadi kita pilihnya yang cost center, sekarang kita pilihnya yang cost center group. Jadi tadi kan kita pilihnya cost center. Nah, sekarang kita pilih yang bawahnya cost center group. Lalu kita pilih yang create atau KSH1. Kalau udah ketinggalan, kalau kalian ketutup semuanya, kalian bisa buka accounting, controlling, cost center accounting, master data, cost center group, lalu create. Kalau udah, kita double klik.
Nah, di bagian cost center group ini, kita bisa masukkan cost center group kita masing-masing. Di sini kita bisa lihat di Excel di kolom J, center, lalu kode kelas, strip, nomor urut. Oke, center, kode kelas, strip, nomor urut. Berarti saya akan masukkan di sini, center, lalu kode kelas saya di sini F, strip nomor urut saya 00. Kalian masukkan sesuai dengan kode kalian masing-masing ya. Kalau udah, kita pilih hierarki atau yang di kiri atas ada gambar 3 bentuk segi 4, kita klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Create Cost Center Group Structure. Nah, di sebelah tulisan center F atau center GKM sekian-sekian ini, kita bisa tulis deskripsi dari grup cost center kita. Kita tulis di sini grup, saya F00, kalian sesuaiin sama kode kalian masing-masing, FGKM nomor urut, lalu cost center. Grup FGKM nomor urut cost center. Kalau udah, kita pilih insert cost center. Nah, insert cost center itu yang ini nih. Yang di sebelahnya tulisan lower level. Di sini ada insert cost center, kita klik. Oke, maka akan muncul banyak kolom-kolom ke bawah ya. Ada ke bawah dan juga ada ke samping. Nah, kita akan masukkan cost center yang tadi kita buat, supaya kita masukkan ke dalam grup center F sekian-sekian ini nih. Kita bisa masukkan cost center yang tadi kita buat, yaitu cost center serve, SERV, lalu kode kelas, strip, nomor urut, sama yang prod, PROD, kode kelas, strip, nomor urut. Make sure ini kalian benar ya, nggak ada typo, oke? Nah, ini kalian cukup tulis 2 ini aja, di sebelah kiri. Kenapa yang di kanannya kosong? Ini yang di kanan ini maksudnya untuk range-nya. Jadi kalau kalian mau masukin range tertentu, itu bisa. Jadi misal nih, saya masukin nomor 00 sampai 50, nah itu bisa. Jadi kalau saya tulis di sini serve F strip 00, lalu di sebelah kanannya serve F strip 50. Maka nanti dari nomor 00 sampai 50 semuanya akan masuk ke dalam grup cost center saya. Jadi nih kalian cukup masukin di sebelah kiri aja ya, nggak usah masukin dua-duanya, supaya nanti grup cost center kalian isinya memang cost center yang tadi kalian buat ini aja, 2. Oke, kalau kalian sudah make sure ini terisi dengan benar, kita bisa save. Kita klik save yang ada di bagian atas. Maka akan muncul tulisan the change have been saved. Nah, kalau sudah terbuat, berarti task 3 kita selesai. Oke, kalau udah kita slash n. Kita kembali ke dalam halaman SAP SeaAccess. Kita akan lanjutkan ke task 4, create activity type. Jadi di task 4 ini kita akan membuat activity types untuk mendeskripsikan production output dari service cost center yang baru kita buat tadi. Nah, di sini kita akan membuat activity type baru ya. Tapi activity type baru ini mempunyai sifat atau mempunyai karakteristik yang sama dengan activity yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu nanti kita akan lihat bahwa kita akan membuat suatu activity type berdasarkan referensi dari activity type yang sudah ada. Gimana caranya? Kita coba aja, kita buka menu accounting, lalu kita ke controlling, lalu kita ke cost center accounting, lalu kita ke master data, lalu kita ke activity type, lalu kita ke individual processing, lalu kita pilih yang display, KL03 display. Nah, di sini kita cuma mau lihat aja nih, activity type yang mau kita copy datanya tuh seperti apa sih? Maka kita pilihnya yang display. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan activity type-nya adalah 1421. Ini yang mau kita copy datanya. Kalau udah, kita bisa klik master data. Nah, ternyata activity type 1421 ini adalah wages hour. Activity unitnya adalah hour, lalu di sini ada keterangan mengenai allocation cost elemennya, lalu ada activity type kategorinya, macam-macam. Nah, ini nanti kita akan membuat activity type baru yang isiannya itu sama dengan activity type 1421 ini. Maka ini kita bisa slash n aja, kita cuma mau lihat. Kita slash n kalau udah lihat. Nah, kalau tadi kita pilih yang KL03, sekarang kita pilih yang paling atas, yaitu KL01, yaitu create. Kita di sini akan membuat activity type yang baru.
Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Create Activity Type Initial Screen. Untuk activity type-nya, kita bisa masukkan activity type yang kita ingin buat. Di sini kita bisa lihat di Excel-nya, activity type-nya itu lihat dari kolom K, REP, lalu kode kelas, lalu nomor urut. REP, kode kelas, nomor urut. Nah, ini kita akan masukkan di sini, berarti saya akan masukkan rep F00. Kalian berarti rep FGKM lalu nomor urut kalian masing-masing. Untuk valid from-nya, kita bisa isi tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Yang artinya kita bisa menggunakan activity type ini dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021 nanti. Nah, di bagian copy from-nya, kita akan masukkan activity type yang mau kita copy tadi, yaitu 1421. Kalau udah, kita klik master data. Nah, di bagian name-nya, di sini kan wages hour. Kita akan ganti menjadi repairs group, lalu strip, kode kelas, saya F, kalian FGKM, lalu diikuti nomor urut. Repairs group, strip, kode kelas, nomor urut. Begitu juga dengan description-nya. Lalu kita lihat activity type kategorinya, apakah sudah terisi angka 1 atau belum. Kalau udah, kita cek allocation cost elemennya. Di sini harusnya isiannya adalah 615000. Kalau misalkan belum, kita ganti 615000. Kalau kalian mau tahu ini apa, bisa cek di kotak sebelahnya. Kalau udah, kita bisa save. Oke, akan muncul tulisan activity type has been created. Nah, activity type yang pertama sudah terbuat. Ada satu activity type lagi yang akan kita buat, yang juga akan mengcopy data dari activity type 1421. Maka kita jangan /n, kita tetap ada di halaman ini. Untuk activity type-nya, kita bisa masukkan CHK, lalu kode kelas dan juga diikuti oleh nomor urut. Atau kalau kalian bingung bisa lihat di Excel, di kolom L, CHK, kode kelas, nomor urut. Maka saya CHKF 00. Kalian CHK FGKM, lalu diikuti nomor urut. Valid from-nya 01/01/2021 sampai 31/12/2021. Copy from-nya 1421, activity type-nya. Kalau udah, kita bisa klik master data. Lalu di bagian name-nya, di sini kita ganti menjadi check asset, GR, strip, kode kelas, lalu nomor urut. Saya berarti check asset GR, strip F00. Kalian check asset GR, strip F, GKM, nomor urut. Di bagian description-nya juga sama ya. Lalu make sure activity type kategorinya sudah terisi angka 1. Untuk allocation cost elemennya di sini kalian masukkan cost elemen kalian yang tadi sudah dibuat di awal, yaitu yang 620. Lalu kalau saya tadi F00, nah kalian berarti masukin cost elemen kalian masing-masing tadi tuh. 620 FGKM lalu nomor urut. Ini jangan sampai salah ya. Kalau kalian salah, nanti transaksi kalian malah nyasarnya ke punya temennya atau malah mungkin ke punya saya. Jadi jangan sampai salah. 620, lalu kode kelas, lalu nomor urut kalian. Kalau udah, kita bisa save. Kita klik save. Oke, activity type has been created. Kalau sudah terbuat, berarti task 4 selesai. Kita /n dulu. Kita akan lanjut ke task 5, create a statistical key figures. Jadi di task 5 ini kita akan membuat statistical key figures atau SKF. Jadi kayak acuan kita atau dasar kita untuk menghitung biaya yang terjadi di cost center kita tuh apa. Jadi di sini kita akan membuat SKF atau statistical key figure employee untuk mencatat jumlah dari karyawan di dalam cost center kita. Gimana cara membuat SKF? Caranya adalah dari menu counting, lalu kita ke controlling, lalu kita ke cost center accounting, lalu kita ke master data, lalu kita ke statistical key figures, atau ini kalian tutup, kalian cek di bawahnya ada statistical key figures, lalu kita bisa cek yang individual processing, lalu kita bisa pilih yang create atau
K01. Kita double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Create Statistical Key Figures Initial Screen. Di sini kita diminta untuk memasukkan statistical key figures-nya. Kita bisa masukkan sesuai yang ada di Excel, di kolom N, EMP, lalu kode kelas diikuti dengan nomor urut. Maka saya akan masukkan di sini EMP. Kode kelasnya saya pakai yang F, lalu 00. Kalian EMP, FGKM, lalu nomor urut kalian masing-masing. Kalau udah, kita klik Master Data. Lalu di bagian name-nya, kita bisa masukkan Number of Employee. Di bagian Statistical Key Figures Unit of Measurement, kita bisa masukkan EA. Atau kalau kalian mau lihat EA itu apa, di sini ada keterangannya, EA itu adalah each, atau persatuannya. Kalau udah, kita bisa klik Save. Oke, data was saved. Kalau udah ada keterangan data was saved di kiri bawah, berarti task 5 sudah selesai. Kita slash N dulu. Kita sudah kembali ke dalam halaman awal SAP Easy Access. Kita akan lanjut ke task 6. Create an overhead order to which you can allocate cost in each accounting period. Jadi di sini kita akan membuat overhead order, di mana nanti overhead order ini akan kita alokasikan atau akan kita masukkan juga ke cost center kita. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita buka menu accounting, lalu controlling, lalu internal order. Nah, ini maka ditutup dulu yang bagian cost center-nya, kita buka yang internal order. Lalu kita pilih master data. Lalu kita pilih yang order manager atau KO04. Kalau udah, kita double klik. Nah, maka nanti kalian akan masuk ke dalam halaman order manager. Di sini kita bisa pilih create atau ada gambar kertas kosong di sebelah kiri atas. Ini kita klik. Di bagian order type-nya, kalian bisa masukkan 0400, 0400, lalu kita enter. Nah, nanti maka akan masuk ke dalam halaman Create Internal Order Master Data. Di bagian description-nya, kita bisa masukkan di sini Trade Fair Group, lalu diikuti oleh kode kelas dan kode kalian masing-masing. Berarti saya F00, kalian FGKM nomor urut. Kalau sudah di bagian assignment ini, kita bisa make sure bahwa bisnis areanya sudah terisi dengan angka 9.900. Lalu profit centernya ini juga terisi dengan angka 1400. Responsible cost centernya terisi dengan angka serve. Lalu saya F00, kalian sesuai dengan cost center kalian yang tadi. Jadi di sini ceritanya kita ada pameran. Nah, pameran itu kan sifatnya itu adalah special project ya, bukan sesuatu yang rutin. Maka dari itu, biaya dari pameran tersebut atau trade fair group tersebut akan kita masukkan ke dalam internal order. Nah, internal ordernya itu masuknya ke dalam bagian service cost gitu. Nah, internal order tersebut nanti akan kita masukkan juga atau kita assign juga ke cost center yang tadi sudah kita buat, yaitu service cost center. Maka dari itu di bagian responsible cost center-nya, kalian masukkan cost center kalian masing-masing yang sudah dibuat tadi, serve, kode kelas, trip, nomor urut. Jangan salah, jangan typo. Kalau udah, ini yang lain-lainnya biarin aja ya, sesuai dengan isiannya. Yang tadi perlu kita ganti adalah business area, lalu profit center, dan juga responsible cost center-nya. Kalau udah, kita bisa melakukan settlement rule. Di bagian kiri atas ada tulisan settlement rule. Kita bisa klik. Lalu kita masuk ke dalam halaman Maintain Settlement Rule. Di sini untuk mengatur kira-kira nanti kita mau alokasiin biaya tersebut ke cost center mana dan juga berapa banyaknya, seperti itu. Maka dari itu di bagian kategori kita isi CTR. Kalau kalian mau tahu CTR apa, diklik aja CTR adalah cost center. Lalu settlement receiver-nya atau penerimanya nanti kita mau alokasiin ke cost center mana sih? Nah, ini kita masukin serve. SERV, lalu saya F strip 00, ini kalian masukkan sesuai dengan
cost center kalian yang sudah dibuat tadi ya. Jangan typo, jangan salah. Kalau kalian takut lupa, kalian bisa lihat Excelnya. Yang ini nih, SERV strip nomor urut. Jadi ini maksudnya adalah kita mau mengalokasikan biaya dari internal order tersebut ke cost center serve ini. Nah, berapa banyak yang mau kita alokasikan, maka di sini kita akan masukkan persentasenya adalah 100%. Yang artinya kita akan masukkan semuanya ke cost center ini. Nah, kalau kita mau masukin ke cost center lain lagi boleh nggak? Ya boleh aja. Nanti misalkan mau dibagi dua. Ya udah, di sini tulis aja 50%, nanti kita masukkan ke cost center yang kedua juga 50%. Jadi boleh ya untuk satu internal order kita alokasikan ke beberapa cost center, tergantung perusahaannya. Lalu di bagian settlement type-nya, di sini kita masukkan per, atau per itu artinya adalah periodic settlement. Kalau udah, kita akan save. Nah, nanti setelah di save akan ada keluar trade fair order number di kiri bawah. Itu tolong dicatat di notes atau di kertas atau ditulis di memo di komputer dimanapun, yang penting dicatat, jangan sampai nanti kalian kelupaan berapa angkanya. Oke, karena nanti angkanya akan digunakan untuk tax berikutnya. Ingat ya, setelah save, keluar nomor dicatat. Jangan sampai nomornya keburu hilang. Screenshot kalau perlu. Oke? Kita save. Nah, di sini muncul nomornya order was created with number 400240. Ini adalah nomor saya. Nomor kalian pasti berbeda satu sama yang lain karena masing-masing orang punya nomornya sendiri-sendiri. Maka kalian bisa catat nomor kalian. Oke, setelah dicatat, maka ini bisa kalian close. Jadi kalau udah selesai dicatat, udah keluar trade fair numbernya, kalian bisa /n. Lalu kalian close aplikasi SAP-nya karena exercise kita sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya.